Tottenham Hotspur. Oh, Tottenham Hotspur. Klub yang satu ini emang selalu menjadi ayam rebus atau ayam goreng atau ayam sayur, apalah pokoknya namanya ya. Pokoknya selalu menjadi ayam yang direbus sama klub-klub di Premier League maupun di Eropa. Makanya mereka nggak dapat trofi nih. Gimana nih fans Tottenham nih? Kok Tottenham Hotspur nggak dapat trofi? Gimana? Iya nih. Yang penting ada sponsor. Iya, yang penting duit masuk ya. Tapi kira-kira kenapa ya? Kok Tottenham susah banget dapet trofi ya? Itu dia harus kita bahas, bro. Pastinya. Tottenham Hotspur ya, klub kesayangan kita semua. Nggak ada yang bercanda. Tottenham Hotspur ya, ini klub asal London Utara yang selalu mencoba untuk menguntit tetangganya yaitu Arsenal, tapi nggak pernah berhasil. Aduh ya, gimana ya, Tottenham itu sebenarnya bukan klub jelek, tapi entah kenapa dia itu kayak kena kutukan nggak dapet trofi ya. Udah bagus-bagus jalanin musim ya kan ya, bahkan sampai final Liga Champion, tapi tetap nggak dapet trofi. Mau dapet trofi di final Piala Liga, pelatihnya dipecat. Baru cuma 7 hari sebelum ini final. Gimana dong nih Tottenham nih? Gimana nih? Kok susah banget ya Tottenham Hotspur nih dapat trofi even untuk piala-piala ya sekelas Piala Liga atau Piala FA. Nih gua punya analisis sotoy ya. Ini ceritanya analisis sok tahu guanya aja sih ya. Kenapa Tottenham ini nggak dapat trofi? Berdasarkan pengalaman gua nonton Liga Inggris dari 2006 sampai 2023 ya. Jadi gue bukan fans bola anak bawang ya, seperti para bocil-bocil TikTok maupun Twitter ya. Oke, ini dia nih ya. Jadi Tottenham Hotspur itu memang punya strategi unik ya dalam menunjuk dan memecat pelatih. Dia itu nunjuk pelatih yang mediocre masalahnya gitu loh. Dari pas zaman Daniel Levy jadi chairman Tottenham, waktu Enic Group mengakuisisi Tottenham 2001. Ini manajernya ini benar-benar manajer mediocre ya, bayangin aja tuh. Ada yang namanya Martin Jol, ada yang namanya siapa? Andre Villas-Boas ya. Ada yang namanya Tim Sherwood. Sama terakhir kali ini Nuno Espirito Santo. Nah, ini nih. Ya gimana mendapat trofi gitu kan ngelatih datangnya pelatih-pelatih kayak begitu. Dari semua pelatih yang udah pernah ngelatih Tottenham Hotspur dari sejak 2001 sampai 2023, cuma satu yang bisa ngasih trofi, yaitu Juan de Ramos. Ya, Juan de Ramos itu mantan pelatihnya Sevilla, dulu dia juara Piala UEFA yang sekarang namanya UEFA Europa League ya, tahun 2005, 2006 sama 2006 2007 bareng sama Sevilla. Dia datangin untuk diharapkan mendapatkan trofi dan dia berhasil. Di tahun 2007-2008 musim itu Tottenham berhasil juara Piala Liga, namanya Carling Cup. Itu piala ketiga, kasta ketiganya di Inggris loh ya, setelah Piala FA sama Premier League ya. Tapi nggak apa-apa, yang namanya dapat trofi ya kan ya. Cuma itu terakhir kali Tottenham mengangkat trofi. Setelah itu nggak pernah ngangkat trofi. Kenapa ya? Kok bisa ya? Mungkin karena faktor ini ya, ketiadaan direktur olahraga yang memiliki suatu filosofi permainan dalam Tottenham Hotspur. Kita tahu kalau Manchester City ini punya Ferran Soriano sama Txiki Begiristain. Dia menanamkan filosofi sepak bola di Barcelona dan juga di Manchester City. Dulu MU punya yang namanya David Gill. Chelsea punya yang namanya dulu Peter Kenyon. Ya. Kalau Liverpool itu memang filosofi sepak bolanya itu kan dibangun sama Jurgen Klopp ya. Tapi intinya Tottenham itu nggak punya direktur olahraga yang benar-benar bisa menanamkan filosofi lah gitu kan. Bahkan direktur olahraga yang bisa mendatangkan pemain-pemain berbakat ya, seperti waktu itu pernah datengin Luka Modric ya buat Dedemit ya, Dede Madrid. Yang belum tahu, Luka Modric itu dulu dibully sama Real Madrid dari Tottenham Hotspur gitu. Abis Euro 2008, tahu nggak ya kan? Oke, ini just info aja ya untuk para Dedemit. Ya, jadi pernah datangin Luka Modric, terus ngambil hidden gem dari Southampton bernama Gareth Bale. Tapi nggak diterusin gitu loh si direktur olahraganya. Kalau nggak salah itu siapa ya? Damien Comolli apa siapa gitu kan, lupa pokoknya. Terus ada juga Paul Michels ya, jadi dia itu
orang yang kepercayaan Mauricio Pochettino yang dibawa dari Southampton. Nah, dia inilah yang menemukan bakat-bakat Eric Lamela, bakatnya si Son Heung-min Son ya, atau Badminton, atau si ini Kieran Trippier, Toby Alderweireld ya kan, ya dia ini gitu. Nah, tapi dia juga nggak diterusin karena berantem sama Daniel Levy. Nah, ini nih nanti akan kita bahas ya si Daniel Levy ini. Tapi yang jelas nggak ada direktur olahraga yang benar-benar bisa membangun suatu filosofi sepak bola di Tottenham Hotspur. Makanya kalau setiap kali ganti pelatih, gaya mainnya Tottenham itu pasti beda gitu. Nah, kemudian dia juga nggak punya jaringan pemandu bakat atau scouting yang luas ya di seluruh dunia. Kalau kita bicarain klub-klub besar di Eropa kayak Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, mereka semua punya scouting yang tersebar di seluruh dunia. Jaringannya kuat. Sedangkan Tottenham tuh enggak. Makanya dia tuh nemuin hidden gem dari negara-negara kayak Brazil, Argentina, atau Venezuela gitu kan ya, atau di negara-negara Afrika, Nigeria, dan lain-lain, itu jarang. Tottenham tuh lebih sering beli pemain yang mungkin dari sesama liga-liga Eropa aja, tapi jarang dia benar-benar datangin pemain dari Brazil datang ke Tottenham gitu kan ya. Jarang gitu. Nah itulah, mungkin scoutingnya mainnya kurang luas gitu. Atau memang Daniel Levy aja nih, yang nggak mau berinvestasi lebih untuk nge-hire scouting yang berkualitas untuk mendapatkan para hidden gem dari berbagai negara. Makanya mereka selalu kehabisan talent. Ya, orang bilang Tottenham selalu jual pemain bintang, tapi selalu menghasilkan pemain bintang lagi. Ya iya gitu kan, tapi tetap aja kan nggak bisa dapetin trofi kan. Buat apa lu punya satu pemain bintang tapi ke pemain yang lain tuh bapuk? Ya kan? Nggak bisa dong. Ya kan, menggandeng tim 11 pemain. Yang keempat, nah ini pernah viral nih di musim 2022-2023. Itu tidak memiliki mental juara. Oke, tadi gue bahas pelatihnya mediocre. Gimana kalau pelatih top? Mauricio Pochettino, Jose Mourinho, Antonio Conte. Apakah mereka semua berhasil mendapat trofi? Tidak. Lo bayangin aja ya, pelatih kayak misalkan kayak Mourinho gitu kan ya, treble di Inter Milan, juara Liga Champions, juara Liga Inggris sama Chelsea, bahkan bisa dapat trofi loh Mourinho itu sama Manchester United, tapi nggak bisa di Tottenham. Bahkan dia itu sebenarnya bisa dapat trofi, tapi si Daniel Levy emang luar biasa cerdas karena dia memecat Mourinho hanya beberapa hari sebelum final Piala Liga 2020-2021 yang menghasilkan si Spurs ini kalah di final gitu. Emang bosnya emang sangat-sangat ini ya, ciamik gitu kan otaknya gitu. Mecat pelatih yang udah ngebawa sampai final Piala Liga dan dipecat beberapa hari sebelum final. Dan digantikan oleh mungkin ya, ini anak emasnya dan Levy di Tottenham, yaitu adalah Gary Mason. Ya, gitulah. Tapi ini pernah dibahas sama Antonio Conte loh di press conference yang fenomenal itu setelah mereka seri 3-3 lawan Southampton di kandang Southampton waktu itu 2022-2023. Dia bilang Tottenham itu nggak punya mental juara. Terus pemainnya tuh main buat diri sendiri. Mereka nggak mau main di bawah tekanan, nggak mau main di bawah stres. Mereka tuh nggak biasa untuk berkompetisi atau mengejar sesuatu yang penting. Yang penting Tottenham tuh finish di 4 besar. Kenapa? Karena finish di 4 besar itu kan lolos ke Liga Champions. Mereka dapat duit, ya kan, pemasukannya lebih. Itu jauh lebih berharga dibandingin dapat piala-piala kayak Piala FA atau Piala Liga yang mungkin pemasukannya nggak seberapa gitu kan ya. Bahkan mereka nggak berambisi untuk ngejar Liga Inggris gitu kan ya. Buat apa ngejar Premier League kalau misalkan kita bisa lolos Liga Champions dapat duit yang lebih gede? Ya tapi kalau lo juara Premier League, lo kan dapat duit yang lebih gede lagi, coy. Itu aduh gimana sih, ya Allah. Bos kita yang satu ini, Daniel Levy, ya ampun. Ya begitulah ya, si Daniel Levy ini menjadi faktor utama dan aktor yang membuat Tottenham Hotspur kesulitan meraih trofi selama dia memimpin. Karena kebijakan-kebijakannya yang luar biasa cerdas. Ya, dia mecat Pochettino yang udah membangun Tottenham Hotspur sedemikian rupa, bahkan membawa ke final Liga Champions tahun 2019. Dan dia memecat Mourinho beberapa hari sebelum final Piala Liga. Bayangin dah tuh, ya kan? Gimana itu kan meraih trofi kayak begitu. Dan dia memang bisnis mindset banget itu kan. Jadi yang penting tuh klub menghasilkan keuntungan. Klub itu lolos Liga Champions, dapat extra money. Tapi nggak mikirin gitu loh kan, nggak mikirin kelangsungan klubnya tuh ke depannya kayak gimana, visi misinya tuh seperti apa tuh nggak jelas. Ya bahkan dia ini sering cekcok sama pelatih-pelatih ya, kayak sama Conte, sama Mourinho, sama Pochettino. Ya kan, sama Harry Redknapp juga kalau nggak salah ya. Ya begitulah Daniel Levy ini ya. Ya inilah kenapa
Tottenham Hotspur kesulitan mendapatkan trofi. Setuju atau enggak? Kalau nggak setuju, komen di bawah. Kalau yang setuju, komen juga dong di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman lo supaya mendapatkan informasi seputar sepak bola. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arena Pro, nyalain loncengnya supaya mendapatkan notifikasi saat kita upload video baru. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan salam olahraga.